Shalom saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur dalam ibadah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya dipercaya untuk membawakan firman Tuhan di tempat ini. Satu kebahagiaan memperoleh kepercayaan dari Tuhan. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya berikan sebuah tema, kasih Allah dan misi global. Sudah di dalam lembaran kertas kita juga sudah ditulis tema itu, kasih Allah dan misi global. Mengapa kasih Allah ini begitu terus dikumandangkan dan misi global perlu diperdengarkan? Tapi sebelum mulai ini saya ingin bernyanyi sebuah lagu. Ini lagu saya buat tahun 96 ya, 96 ya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi kita. Boleh mic-nya satu lagi? Tampaknya nggak cukup satu mic. Ku telusuri hidupku, menanam buncis. Bersama Yesus tak akan menangis. Biarpun hujan gerimis, iman takkan terkikis. Tetap jadi misionaris. Ku telusuri hidupku bersama Dia, bersama Yesus membawa berita, berita damai sejahtera, damai yang dari surga, damai bagi manusia. Tuhan telah berkata, Tuhan akan menjaga. Tuhan telah bersabda, itu yang ku percaya. Tuhan telah berkata, Tuhan akan menjaga. Tuhan telah berkata, ku tetap teguh jaya. Haleluya, 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 iya, ini satu pujian yang saya yakin bahwa Tuhan menginspirasikan. Ya, 96 saya pernah ke Jahe di satu desa dan saya menanam buncis pada waktu itu. Ya ternyata yang pengalaman itu menjadi sebuah kenangan indah. Begitu saya pergi sekolah teologi, saya memberitahukan kepada teman-teman di sana bahwa ini pengalaman ini Tuhan taruh. Sehingga beberapa teman katakan, oke, itu bagus. Ini kamu punya misi untuk dunia, misi global. Hanya saya tidak pernah tahu sampai hari ini dunia mana yang harus saya capai. Apakah dunia lakat daerah bayanganku, ataukah dunia Sumatera Utara, ataukah Indonesia, atau memang ke ujung bumi sebagaimana yang Tuhan katakan. Nah, karena itu saya rindu kita bersama-sama punya misi global
sebagaimana yang Tuhan juga beritahukan kepada kita melalui firman Tuhan. Ya, dengan tema kasih Allah dan misi global, kita melihat satu firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Saudara, nggak perlu buka kitab, saya yakin saudara sudah hafal, tapi ada di depan kita bisa baca, dan kita baca dengan begitu kuat, karena ayat ini menjadi satu-satunya yang kita akan gunakan dalam ibadah ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menyatakan dirinya. Allah juga berkata kepada manusia. Dalam ayat yang kita baca ini, kita melihat ada 3 poin supaya nanti kita betul-betul mengerti maksud daripada ayat ini. Saudara, yang pertama, kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini, saudara. Allah mengasihi dunia. Kalau kita baca ayat itu, terbegitu besar kasih Allah. Betapa besarnya kasih Allah, kesemuanya yang lain. Yang pertama, kasih Allah akan dunia ini. Allah di mana tinggal? Berapa jarak surga dengan dunia? Belum tahu ya. Saya juga nggak tahu sampai hari ini. Jarak matahari dengan bumi, Pak Guru, Ibu Guru, tahu ya? Tahu. Berapa ratus tahun cahaya itu? Padahal saya sekejap berapa jauh? Tidak, ratusan tahun jarak matahari dan bumi. Matahari masih kelihatan? Masih kelihatan. Surga kelihatan? Berapa jarak surga dengan bumi? Bertobatlah saudara-saudara. Kalau hari ini mengatakan belum tahu berapa jarak surga dengan bumi. Saudara yakin masuk surga? Loh, kok nggak tahu jaraknya berapa? Di mana tempatnya? Di mana? Hah? Hah? Oh, imani bagus ini. Nggak cukup dengan logika, nggak cukup dengan pengalaman, nggak cukup dengan perasaan. Kita butuh iman. Makanya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita mengatakan berapa jauh? Ia hanya sejauh doa. Itu dekat. Berapa sering sudah berdoa satu hari? Ya sejauh itu saudara datang ke surga ini. Ketika malaikat turun dari surga, sekejap itu lebih cepat daripada sedetik. Waktu murid-murid melihat sudah ke surga, tiba-tiba, saudara, nggak sampai 1 detik itu sampai di surga, saudara. Ini hanya orang beriman yang bisa mengerti. Yang bermain nggak bisa. Tapi sedemikian jauh surga sampai kita bisa melihatnya. Allah mengasihi dunia ini, sehingga bagi kita hari ini Allah begitu dekat, sedekat doa kita. Dia ada di dalam hati kita. Sedetik, sekejap saja aku yakin Tuhan ada bersama dengan aku. Amin. Ini iman, saudara-saudara. Kasih Allah akan dunia ini begitu nyata. Apakah saudara sudah mengalami kasih Allah itu? Kalau belum, bilang aja betul. Kalau sudah tidak diberikan lagi. Kalau belum, berarti kan diberikan. Tapi saya yakin Allah tidak seperti saya ini. Ya. Kasih Allah ada 2 jenis. Kasih Allah yang umum, karena grace, yang kepada semua orang diberikan. Ini karena kasih Allah. Diberikan waktu kita hari ini 12 jam sehari, 24 jam sehari semalam. Ini untuk semua. Ini kasih Allah. Tuhan berikan matahari, Tuhan berikan hujan, Tuhan berikan angin. Ini semuanya adalah kasih Allah yang umum. Dimanapun kita berada, kita bisa merasakan itu. Siapapun kita,
bisa merasakan ini. Berapapun umur kita bisa merasakan ini. Ini memang diberikan Tuhan secara umum kepada semua ciptaannya. Bukan hanya saudara yang memiliki matahari. Jangan bilang sama temannya, ini matahari. Jangan. Kecuali saudara punya toko matahari, bukan. Tapi kalau matahari ini semuanya kita punya. Hanya di bagian barat mengatakan pagi ini matahari tenggelam. Kita di timur hari ini mengatakan matahari terang. Begitu indah sekali. Tapi tidak bersyukur. Kalau malam hari tidak apa-apa. Tuhan lagi rada. Barat terang, kita malam. Puji Tuhan. Jadi jangan salahkan orang barat dan orang timur. Ini semuanya karena kasih tuh. Tapi ini secara umum, saudara. Bahkan saya katakan kesehatan juga itu masih umum. Ya, kita di sini masih sehat-sehat ya. Entah ada menjalani COVID berikutnya saya tidak tahu. Tapi kita sehat sampai hari ini. Masih banyak orang yang sehat-sehat hari ini. Ini masih. Tapi ada yang khusus, saudara. Ya, special grace. Itu yang besar, great. Kasih Allah yang besar dan sedikit terbelas. Karena begitu besar kasih Allah, di sini Allah mencurahkan seluruhnya kepada dunia ini. Tapi hanya orang-orang tertentu yang akan menikmati. Hanya orang-orang khusus yang bisa merasakan itu. Apakah saudara sudah merasakannya? Saya belum tahu. Kalau saudara bersaksi, saudara bercerita, saudara merekamnya, saya yakin ini sudah mendapatkannya. Ya, seperti apa kasih Allah yang saudara miliki hari ini? Kasih Allah yang mana? Apakah sudah memiliki kasih Allah yang besar? Apa kasih Allah yang besar, saudara? Kasih Allah yang besar itu bagi saya pertama itu adalah pengampunan. Ketika Allah mengasihi kita, Ia ingin mengampuni kita. Kita nggak ada apa-apanya. Orang datang minta kunci aja kita nggak mau dengar. Orang kasih kuenya kita mau makan, tapi firman-Nya nggak mau kita dengar. Itu manusia. Bahkan waktu datang sama Tuhan kita malah pergi. Nah, ini sifat manusia. Tetapi Allah dalam kasih-Nya Ia mau mengampuni orang yang demikian. Kita menyembah berhala. Bagi kita itu nomor satunya. Kita nggak mempercayai Tuhan. Hari ini banyak orang tidak mempercayai Tuhan. Mereka mempercayai berhala-berhala mereka. Tetapi apa yang Allah katakan? Ia mau mengampuni kita. Ia mau mengasihi kita supaya Ia bisa mengampuni kita. Di dalam kasih-Nya itu ada pengampunan yang besar. Sebabnya diberikannya Yesus Kristus yang melaluinya kita beroleh pengampunan itu. Allah hanya mengasihi kita, tapi dalam Kristus Yesus kita beroleh pengampunan itu. Mengapa ini yang paling besar, saudara? Ini mujizat sesungguhnya bagi kita ketika dosa kita diampuni. Siapakah yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah sendiri? Yesus berkata, Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus Kristus datang ke dunia untuk mengampuni dosa itu. Dan ini tujuan Dia yang utama. Baru Dia menyembuhkan, baru Dia memberi makan, baru Dia memberkati banyak orang. Hari ini kita bersyukur kalau memperoleh kasih Allah yang besar ini. Seberapa besar kasih Allah saudara miliki hari ini saya tidak tahu. Tapi saya menggambarkan sebuah gerakan. Saudara, kasih digambarkan begini. Betul ya? Ya, semoga mata bisa melihat. Ya, yakin saja lah ini tetap sama ya. Ini tadi apa? Kasih. Kalau hati sama ya. Kalau kasih Allah ini ada di dalam hati kita dengan ukuran besar yang sama, maka hati kita dipenuhi oleh kasih Allah. Amin. Apakah kasih Allah yang seperti hati ini ada di dalam hati kita? Betulkah kasih Allah ini ada dalam hati kita? Jangan berikan hatimu satu titik ruang pun untuk bukan kasih Allah. Kalau memang kasih Allah engkau miliki hari ini, maka hatimu akan dipenuhi kasih Allah. Nanti coba digerakkan, saya bikin gerakannya bersama ya. Bikin gerakannya ya. Teman-teman ada sudah mengaku ini. Inilah kasih Allah. Ya, diulangi terus-terus. Artinya kasih Allah itu terus-menerus. Ya, oke, cukup. Dan inilah hati saya. Bikin lagi hati saya. Jangan besarkan diri. Nanti kasih Allah kecil.
Kasih kita besar kali, hati kita besar kali. Sama kebesarannya sudah. Oke, sekarang kasih Allah masuk ke dalam hati saya. Kita bikin lagi. Oke, jangan hentikan. Kalau orang sudah memiliki kasih cinta, dia tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti mencintai, tidak akan pernah berhenti mengasihi, kecuali dia tidak ada kasih itu. Apakah saudara sudah mengalami kasih Allah itu? Apakah kasih Allah itu menguasai hati kita? Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14, karena kasih Kristus menguasai kamu. Kasih Kristus yang mana? Ini yang besar ini. Kasih Kristus menguasai kamu. Hari ini sebagai jemaat, sebagai orang yang mendengar firman ini, pastikan kita sudah mengalami kasih Allah. Kalau belum, inilah kesempatan kita untuk menerimanya. Kasih Allah sangat besar, cukup untuk saudara dan saya, cukup untuk semua orang di dunia ini. Karena kasih Allah ini dikatakan kepada dunia ini, di belahan dunia manapun dia berada, ia bisa. Kasih Yohanes 3:16, kasih Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kalau sudah memiliki kasih Allah ini, kita lihat yang kedua. Misi ada karena yang pertama, saudara, ini karena kasih yang besar. Apa itu misi? Kita gembar-gemborkan misi, tapi nggak tahu misi ya berbahaya. Apa itu misi? Misi itu ada karena kasih yang besar. Misi adalah sebuah usaha, sebuah tindakan. Itulah misi. Usaha apa? Tindakan apa? Kalau dalam Alkitab, dalam teologi ya, misi adalah tindakan Allah, usaha Allah untuk menyelamatkan dunia. Kalau dalam visi misi adalah usaha untuk mencapai visi itu. Apa itu visi? Yang dilihat menjadi tujuan yang akan dicapai. Maka untuk mencapai visi itu perlu misi. Misi perlu tindakan, action. Perlu usaha. Misi ada karena kasih yang besar. Tadi saya katakan kita sudah memiliki kasih Allah. Kalau sudah ada, saya yakin kita pasti memiliki misi. Tapi perlu dipertanyakan, apakah kasih itu besar atau tidak? Saya ingin menguji seberapa besar kasih kita hari ini. Saudara jangan sakit hati ya. Saya akan survei, ya. Saya akan uji, mengetes, ya. Kita mengukur besarnya kasih itu. Ya, siap ya? Saudara-saudara, kasih adalah hati. Tadi gambarnya sama. Kalau kasih Allah dalam hati kita, maka dalam hati kita akan ada suatu pandangan, suatu penglihatan, suatu visi itu kepada siapa? Yang pertama, itu kepada diri sendiri. Kalau hari ini kita masih memandang kepada diri kita sendiri, padahal kasih Allah sudah besar dalam hati kita, ini yang pertama. Sering disebut sebagai egoisme. Yang apapun terjadi, pokoknya saya senang, pokoknya saya bahagia, pokoknya saya selamat, pokoknya saya sukses. Namanya apa tadi? Egois. Ini hanya diri sendiri yang dipikirkan. Padahal Allah datang jauh dari surga, yang gak tahu berapa jauh jaraknya. Dia datang ke dunia. Kasih Allah begitu besar sehingga dia datang ke dunia. Kalau menurut penelitian ahli, ya, ratusan ribu tahun rencana Allah sejak Adam dan Hawa berjuang untuk datang ke dunia menyelamatkan manusia sampai zaman Kristus Yesus, itu tak bisa diukur dengan waktu sangat lamanya.
Tapi karena kasih yang besar itu, Allah mau datang ke dunia. Sekarang kasihnya itu sudah dimiliki oleh gereja, oleh anak-anak Tuhan yang percaya. Dan kasih itu ada di dalam hati kita. Maka kita ukur kasih kita. Kita ukur hati kita. Kalau masih memikirkan tentang diri sendiri, pokoknya saya nikmati, ini namanya kasih egois. Yang kedua, nanti kita survei ya. Yang kedua, misi itu ada karena kasih yang besar. Sejauh mana kasih itu sudah menguasai kita? Kasih Allah ke seluruh dunia. Tapi ada yang kedua, ia masih melihat kepada lingkungannya atau keluarga. Anak MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, ya dulu apakah lain macam tidak ya? Biaya Mandala itu mengenal lingkungan sekitar. Ada orang yang sudah menerima kasih Allah, tapi dia hanya memikirkan lingkungannya saja, keluarganya saja, mungkin sukunya saja, ya mungkin marganya saja. Ini kasih orang yang mengaku percaya sudah menerima kasih Allah, tapi fokusnya kepada keluarga, lingkungan. Makanya kalau pesta rajin sekali, nggak cukup hanya 5 kali satu minggu. Dia usahakan 7 kali satu minggu mengunjungi pesta. Orang pesta itu 2 hari 2 malam, tapi bagaimana dia mengunjungi itu sekali? Sampai cintanya kepada keluarga, hatinya sebatas keluarga. Jarak itu dekat. Saudara, inikah yang kita katakan misi itu? Iya, tapi tingkat keluarga, tingkat lingkungan di mana ia berada. Dia kenal lingkungannya, oh inilah saudara, inilah sahabat. Hanya sebatas itulah yang dikasihnya, hatinya untuk melakukan tindakan, melakukan usaha. Untuk lebih jauh mungkin dia agak sulit. Tapi ada yang ketiga, misi ada karena kasih yang besar. Kasih itu menguasai, tapi dia sudah mulai melihat kepada seluruh bangsa. Melihat bangsa ini nasional, berjiwa nasional. Dia melihat bangsanya. Bangsa lain disebut bangsa asing. Kata asing itu berarti bukan bangsanya. Kita sering berkata-kata seperti itu. Ini bangsa asing. Kita hanya memikirkan bangsa ini. Inilah nasional. Saudara, orang yang sudah mengalami kasih Allah tapi hanya memandang sampai kepada bangsanya saja, ini namanya nasionalis, berjiwa nasional. Tapi ingat misi Allah, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, nggak ke ujung Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tidak demikian. Tapi kalau itu yang masih ada, nggak apa-apa. Ada usaha mulai dipikirkan untuk bangsa-bangsa ini, apa untuk suku-suku ini. Makanya kita berdoa untuk suku-suku. Ya mungkin hanya sampai di situlah hati kita memikirkan. Tapi Tuhan mau ada yang berikutnya. Itulah dunia, itulah global. Bukan hanya satu bangsa, tapi bangsa-bangsa. Misi global itu tidak membedakan bangsa-bangsa mana yang berada. Apakah itu bangsa sudah maju, yang berkembang, atau yang di belakang. Misi Allah ini ada karena kasih yang besar. Yohanes 3:16 berkatakan begitu besar kasih akan dunia ini. Sampai di manakah kasih Allah menguasai kita? Apakah sampai ke seluruh dunia hati kita memikirkannya, mengusahakannya, bertindak? Sudahkah sampai kepada misi Allah ini? Ini adalah misi global yang Allah taruh di dalam Yohanes 3:16. Saya tidak tahu bagaimana hati kita hari ini setelah kita membaca, merenungkan Yohanes 3:16. Setelah kita berkali-kali berkata dalam ayat ini, apakah sampai hati kita terbuka untuk seluruh dunia? Ayat ini membuka mata kita untuk melihat seluruh dunia. Ini misi global. Kalau dia sudah sampai misi global,
Berarti dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tidak lagi dia memikirkan keluarganya, tidak lagi dia memikirkan bangsanya, dan dia memikirkan bangsa-bangsa, semua umat manusia. Dulu kami waktu belajar sering diajar sebuah lagu, karena kami kan sekolah di sebuah misi. Bukan berarti tak punya rumah, tapi karena ingat mereka yang mengembara, kami pun rindu keluarga di rumah, tapi karena ingat mereka domba tersesat. Ini jiwa misi global kepada seluruh bangsa-bangsa. Ya. Apakah sampai hati kita setelah menerima kasih Allah melihat dunia ini, sejauh manakah dunia ini, seluas manakah dunia ini? Jangan kita persingkat sejauh mataku memandang. Itu berarti hanya keluar. Sejauh pikiran mungkin hanya egois saja, diri sendiri saja. Tapi Allah mau seluruh dunia. Tapi satu hal yang sangat luar biasa bagi kita, ini hanya bisa dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Ya. Misi ada karena kasih Allah yang besar. Kasih kita mengatakan kita sampai di surga. Itu yang saya katakan, tidak ada jarak lagi karena punya iman. Kita yakin masuk surga. Ini kekekalan sebenarnya. Kasih kita harus sampai di sana. Tapi hari ini kita tidak membicarakan kasih Allah. Kasih Allah sampai kepada surga, kekekalan. Hari ini kita bicarakan kasih kepada dunia. Ini misi global. Kalau kasih Allah sudah kita ceritakan, sekarang kasih Allah itu sudah di dunia, dan dunia ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Namanya misi global. Usaha untuk menyelamatkan dunia. Yang kedua, misi ada karena dunia yang binasa. Apakah saudara sedang melihat dunia yang binasa ini? Kalau belum, berarti kita punya misi bangsa. Apakah saudara sudah melihat bahwa bangsa akan binasa? Kalau belum, berarti kita punya misi hanya kepada lingkungan keluarga. Apakah saudara sudah melihat lingkungan keluarga kita dalam bahaya? Kalau belum, berarti misi kita nggak sampai kepada keluarga. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Kalau kita belum punya misi untuk diri sendiri, untuk dirinya sendiri, berarti dia belum diselamatkan. Tapi Tuhan mau kita melihat dunia. Kejahatan di seluruh dunia ditampilkan dalam media sosial hari ini. Ya, apakah perang dunia betul-betul akan terjadi? Resesi betul-betul terjadi? Berapa bangsa hari ini yang mengeluh karena situasi ekonomi? Amerika saja sebagai negara raksasa akan mengalami krisis yang besar. Ekonomi mereka akan jatuh. Kalau Sri Lanka sudah memang dalam bahaya besar. Indonesia kalau salah disebutkan. Nanti saya di demo Indonesia. Mau kita memikirkan dunia hari ini. Apakah Ukraina itu akan merdeka, bebas? Karena sudah pikirkan itu, berdoa untuk mereka. Berapa banyak negara yang hari ini sangat tersiksa karena sistem pemerintahannya. Tapi yang paling besar ketika mereka dalam dosa. Berapa banyak bangsa hari ini yang membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui gereja. Kalau bukan gereja yang melakukannya, siapa lagi? Apakah Allah perlu turun yang kedua kali? Kalau dia turun yang kedua kali, itu hanya hukuman yang terjadi, bukan penyelamatan. Ibrani 9 ayat 28 berkata, ia akan datang sekali lagi dan ia akan menghakimi, menghukum. Bukan lagi datang untuk mengampuni. Tapi Tuhan beri kesempatan kepada manusia yang percaya, gereja, untuk melakukan misi pada bangsa-bangsa ini, supaya ketika dia datang kembali, second coming, datang kedua kali, itu ada banyak orang yang diselamatkan. Saudara, kita melihat dunia yang binasa. Allah melihat dunia ini binasa. Dari sejak zaman Adam jatuh dalam dosa, terus Allah melihat. Ibrani pasal 1 ayat 1 berkata, sejak pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada manusia. Mengapa dia berbicara? Allah ingin menyelamatkan dunia.
berbicara kepada nenek moyang kita dengan perkataan nabi-nabi. Tapi pada zaman akhir ini, ia berbicara dengan kita dengan perkataan anaknya, itulah Yesus Kristus. Saudara, Allah melihat dunia ini dalam bahaya. Bukan dunia dalam berita ya, dunia dalam bahaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang bahaya ini. Mengapa dia berikan anak yang tunggal? Mengapa dia berikan hidup yang kekal? Supaya tidak binasa, supaya tidak bahaya. Sebelum kebinasaan itu tiba, murka Allah dinyatakan. Sebelum kebinasaan itu datang, sebelum malaikat maut itu datang bagi orang Israel, pesan sudah disampaikan oleh Musa. Sebelum kebinasaan itu datang, firman ini sudah datang. Disinilah letaknya misi ada, karena Allah melihat dunia dalam binasa. Saudara hari ini, kalau saudara belum bisa melihat dunia hari ini dalam kebinasaan, saudara tidak mungkin punya misi. Kalau saudara masih menikmati dunia ini, mencintai dunia ini, segala kemewahannya, saudara ingin sekali punya harta di dunia ini, punya uang banyak karena takut resesi, saudara tidak bisa punya misi. Ya aku nanti berdoa saja, terserah. Saudara tidak punya hati untuk dunia. Karena bagaimana kita mungkin memiliki misi kalau kita tidak melihat apa yang kita buat. Visi itu muncul karena ada sesuatu yang dilihat. Misi itu ada dibuat karena ada visi yang dilihat. Kalau kita tidak melihat dunia dalam bahaya hari ini, kita mungkin melakukan misi global. Kalau kita tak melihat keluarga kita dalam bahaya hari ini, kita tidak mungkin melakukan misi keluarga. Kalau kita tidak melihat bangsa ini dalam bahaya, kita tidak mungkin melakukan misi bangsa ini. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, karena Allah dunia dalam bahaya. Yang berikan anak yang tulus supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Toh masih ada kesempatan Allah berikan kepada dunia hari ini. Makanya saudara-saudara harus memiliki kasih Allah dulu supaya saudara punya hati ini, supaya saudara bisa memikirkannya dan bertindak melakukan satu misi. Mari kita lihat dunia dalam bahaya hari ini. Ini saya ambil dari karakter GKI. Ada 5 karakter bagi jemaat GKI ini kalau punya identitas sebagai jemaat GKI, Gereja Kristen Mulia Indonesia. Saudara, yang pertama itu tanpa kasih. Kasih adalah karakter gereja, jemaat Tuhan. Bagaimana dunia hari ini tanpa kasih? Ya mungkin juga kita pribadi juga nggak punya kasih. Mungkin kita nggak peduli pada diri kita sendiri. Kita merusak diri kita sendiri. Jam makan kita nggak makan, jam tidur kita nggak tidur karena main TikTok itu. Itu saudara tidak punya kasih ke diri sendiri. Padahal itu makan yang kenyang siapa? Yang tidur itu yang sehat siapa? Nggak mungkin saudara tidur saya sehat. Nah, saudara makan saya kenyang itu kan candaan aja. Dunia hari ini tidak punya kasih. Untuk diri sendiri pun dia nggak bisa mengasih diri. Mengapa orang belum menikah? Didoakan kan? Gak ada kasih itu. Jam berapa selesai? Jam berapa? 11. Oh ya, sebentar. Saya berikan sedikit menit tambahan. Kalau mau menikah, ya sebagai seorang pria, ya supaya perempuan tahu, saya kasih 5 syarat, 5 hal harus diketahui, 5 syarat. Laki-laki itu punya prinsip 5 itu. Saya bongkar rahasia saya ya. Ini menit tambahan, bukan ini pokoknya ya. Ini menit tambahan, ini untuk diri sendiri. Ya, 5 cara. Kan saya kita dengar caranya diulang. Nah, 5 cara. Yang pertama, perempuan harus tahu. Ya. Yang pertama, caranya percaya. Laki-laki nggak akan mau dengan seorang perempuan kalau kepercayaannya nggak bisa ditonjolkan, nggak bisa dipercayai. Ini cara percaya. Saya tidak ada lama-lama kan, bukan ini tentunya. Yang kedua, cara berpikir sebenarnya. Laki-laki akan melihat cara berpikir seorang perempuan. Ini menjadi pasangan kan ini. Kalau caranya percaya sudah bagus, cara berpikirnya bagaimana? Apalagi nggak berpikir. Laki-laki nggak mau itu. Apalagi
cara berpikirnya, caranya dibelah. Pola pikir dia nggak benar. Kalau egois terus dia bagaimana harus menikah? Yang ketiga, karena saya dalam lama, cara bicara. Saudara, cara bicara ini laki-laki sangat peduli nih. Jumlah bicara perempuan laki-laki lebih banyak. Caranya juga, cara bicaranya bagaimana? Saya nggak ajarin bagaimana, karena bukan ini begitu. Tapi cara bicara itu penting bagi seorang laki-laki. Nanti kalau nggak percaya, cek saya ya. Yang keempat, cara percaya, cara berpikir, cara bicara, cara kerja, saudara. Mengaku seorang penolong tapi cara kerjanya lambat dan tidak aktif. Oh, laki-laki nggak mau. Kalau laki-laki dari 60, perempuan harus dari berapa? 100. Saya akan tadi tidak. Cara kerja, cara kerja. Mengaku penolong, tetapi dia nggak bisa bekerja dengan baik, nggak bisa untuk. Ini yang keberapa? Yang kelima, yang terakhir. Siapa yang bilang? Saya ganti katanya. Cara bergaya. Gaya di mana? Lah, aku yakin. Gaya di pakai baju aku yakin. Gaya rambut ini nggak yakin saya. Cara bergaya. Laki-laki memperhatikan cara makannya. Kalau makan misalnya sama-sama, orang belum makan dia sudah dua piring. Gak akan makan dengan laki. Mempermalukan ini. Gaya dia dibelah. Cara bergaya. Berpakaian sehingga kita katakan ini gaya, ya. Necis, modis, apalagi namanya nggak. Tapi yang jelas, saudara, ini nggak cocok dengan laki-laki ini. Laki-laki ini nggak mau. Cara percaya, cara berpikir, cara bicara, cara bekerja, cara bergaya, cocok nggak? Ayo. Oke, kita kembalikan ke tema kita tadi. Saudara punya kasih ke diri sendiri? Ini saudara. Disinilah dunia hari ini dalam bahaya. Makanya kenapa didoakan? Karena dia nggak bisa ngasih diri sendiri. Ada yang mendukung. Jadi nggak salah didoakan ya, tapi jangan sering-sering. Apalagi jangan tiap kali saya datang ya. Tapi percayalah, waktu kita menerima kasih Allah, Allah itu peduli dengan hal ini. Bukankah Allah yang mempersiapkan Hawa untuk Adam? Bukankah Allah yang mempersiapkan untuk Ishak? Ada banyak dalam Alkitab Allah persiapkan itu. Ya, kalau itu jangan buru-buru. Tapi syarat tadi penting dipertimbangkan. Cara percaya, cara berpikir, cara bicara, cara bekerja, dan cara bergaya. Yang kedua, tanpa kebenaran, saudara-saudara. Dunia hari dalam bahaya karena tidak ada kebenaran. Apalagi orang kalau sering bilang, ya katakan 18 yang dalam kata tubuh. Saudara-saudara, hati-hati. Ini bukan kebenaran, kebenaran itu tubuh. Ada yang mengulik, apa yang baik itu, ya beda. Tapi orang Indonesia pintar, ya bijak. Ya terserah. Tapi di dunia ini tak kebenaran. Yesuslah kebenaran itu. Allah adalah kebenaran. Firman adalah kebenaran. Hari ini dunia tanpa Allah, tanpa kebenaran. Yang ketiga, tanpa keadilan. Di mana kita lihat keadilan? Pemerintah ini nggak mungkin adil. Dalam keluarga satu suami istri sering berkata nggak adil. Anak-anak ada dua berantem, tiap hari ada masalah, nggak adil. Saya yakin dunia hari ini seperti itu. Tanpa perdamaian. Manusia tidak suka berdamai, perang terus dari zaman dahulu. Mengapa? Karena nggak ada damai. Meskipun ada banyak usaha orang untuk mendamaikan, tapi pada dasarnya manusia tidak ada damai. Karena itu gereja, khususnya gereja GKMI mengenai itu meletakkan 5 karakter ini dalam hati jemaat supaya kita bisa membawa misi. Yang terakhir, yang tanpa keutuhan. Hari ini kita tidak melihat keutuhan. Mungkin hari ini dia bersaksi bagus, tapi besok kita tidak tahu. Hari ini kita tahu dia baik, tapi ke depan kita tidak tahu. Tidak ada yang utuh gitu. Tapi gereja saya yakin, anak-anak Tuhan saya yakin, dia memiliki keutuhan jutaan.
Ini manusia ciptaan yang berharga, jangan dirusaklah. Sebagai anak-anak Allah kita akan dipelihara oleh Allah. 5 dunia dalam bahaya ini. Tanpa kasih, tanpa kebenaran, tanpa keadilan, tanpa perdamaian, tanpa keutuhan. Gereja miliki. Kalau saudara memiliki hari ini, belajar supaya karakter ini merupakan ciri khas kita. Saya sengaja menampilkan ini. Karena bagaimana kita mau bermisi kalau nggak ada 5 karakter ini? Dopok orang Jawa. Kalau kita nggak ada kasih, kita nggak ada kebenaran, kita nggak ada keadilan, kita nggak ada perdamaian, kita nggak ada keutuhan, kita berkata, aku dalam bahaya. Wah, negaraku berantakan. Wah, negara menggawat. Bagaimana kita punya misi global? Tapi yang ketiga, saudara, misi Allah, misi global. Sekali lagi saya katakan, misi Allah, misi global. Misi Allah, tindakan Allah, usaha Allah yang memberikan anak-anak yang tunggal. Ayat 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal. Ini cara Allah, ini misi Allah. Untuk mencapai apa? Supaya semua orang yang percaya kepada, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Visi Allah supaya dunia diselamatkan, dunia beroleh hidup yang kekal. Dunia ini memiliki kekekalan itu. Tapi untuk mencapai itu, Allah punya misi, yaitu melalui anaknya yang tunggal. Dia berikan anak yang tunggal. Saya tidak tahu misi gereja hari ini, misi kita hari ini, misi global. Saya singkat ya dengan 4D. Seorang bertanya kepada saya, apa yang harus kita lakukan supaya kita ikut misi global? Saya singkat dengan 4D. Gampang ingatnya. Yang pertama apa? Saudara pernah berdoa berbangsa-bangsa atau lupa berdoa untuk bangsa-bangsa? Kalau ada kasih Allah, ada hati Allah di sini, kita ditaruh untuk berdoa di bangsa-bangsa. Berapa kali kita berdoa dalam 1 minggu atau 1 hari untuk bangsa-bangsa? Ya sebenarnya misalnya tidak harus pada bangsa-bangsa, mungkin tidak hanya lokal saja. Tapi inilah menjadi beban dia berdoa tiap hari. Tiap hari itu bicara pun tentang hal ini, khotbahnya pun tentang hal ini. Doa. Yang kedua apa? Daya. Apa itu daya? Apa yang bisa kita buat misi global? Kita punya kemampuan, kita punya daya. Apa kemampuan kita? Saudara punya ide apa? Oh, saya ide membuat tempe. Boleh. Ini daya. Saya hanya buncis bisnis, saudara. Saya diajarin dengan buncis. Saya bercocok tanam juga bisa. Tapi saudara, apa daya saudara? Apa kekuatan saudara? Di sini kita diberikan Tuhan hati misi. Tuhan berikan kasih Allah itu dalam hati kita supaya kita terbeban, supaya kita ambil bagian di dalam misi global melalui daya. Apa yang ada, kemampuan apa? Mungkin dari segi pengalaman kita punya kemampuan, atau mungkin dari segi pengetahuan kita punya kemampuan karena kita yang berpendidikan. Tapi itu bisa digunakan untuk misi. Apakah harus mendirikan gereja church planting baru dikatakan misi? Tidak. Saudara kalau nggak sanggup bangun gereja, jangan bangun gereja. Saya yakin saya nggak sanggup bangun gereja. Begitu saya bangun gereja, saya sakit. Saya sakit. Oh pasti bukan di sini saya ini. Ya tapi karena ini Tuhan berkati juga. Ya, Tuhan tahu. Kamu nggak selamanya di sini. Kamu harus. Jangan teruskan kalau Tuhan tidak suruh di sini. Apa kemampuan saudara? Itu bisa dibuat loh untuk misi sebuah usaha tindak. Jangan berpikir ya kalau belum mendirikan gereja, kalau belum bisa berkhotbah dan jadi tidak. Kemampuan apa yang ada pada ini namanya daya. Yang ketiga, dana saudara. Ini beda dengan daya. Dana itu bukan karena lebih dana, bukan. Bukan karena banyak uang, bukan. Tapi ada hati untuk itu di bidang uang, keuangan, dana diperlukan. Kalau kita banyak uang, kapan kita punya banyak uang? Apalagi kalau ada resesi. Tapi ada hati untuk uang ini dia berikan. Bukan hanya perpuluhannya yang dia berikan, tapi lebih daripada itu untuk misi.
Kalau perempuan 20%, katanya kalau diisi 20%. Berani tidak? Kalau punya hati untuk misi, dia berani kasih 20%, bahkan 30% untuk misi. Beda dengan perempuan. Ini dia yang ketiga. Tapi seringkali orang salah persepsi. Kalau belum dukung dana, hanya belum misi. Sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali. Ini orang-orang yang dikhususkan. Dia kan berpengaruh, bukan karena banyak uang, tapi hatinya dia mau memberi. Ya mungkin alasan saya nggak bisa pergi, saya uang saya saja, boleh saja. Tapi saya ingin nomor 2 tadi bangun. Kita punya ide, maksudkan ide ini. Tidak harus menjadi seorang guru, seorang pendeta, tidak. Mungkin seorang petani di pertanian, mungkin di peternakan. Asal jangan jadi teroris. Saudara-saudara, daya itu penting sekali. Dana juga penting. Kalau kita nggak sanggup di bagian dana, jangan dipasarkan. Tapi sekalipun dia tidak memberi dana, dia sudah bermisi. Kalau dia sudah berdoa. Apalagi yang ketiga, yang keempat. Apa yang keempat? Duta ya. Apa duta? Utusan. Dia memberikan dirinya untuk diutus. Utusan lintas budaya. Udah. Seorang yang memberi dirinya ke saudara. Ini yang besar. Ini yang jarang-jarang. Orang berani memberi diri. Ada orang menjadi hamba Tuhan. Di Jakarta itu sering muncul. Aku mau jadi hamba Tuhan. Pelayanan di mana saja aku bersedia. Asal di Jakarta. Saya juga tahu waktu itu. Tapi saya bilang, kalau saya nggak di Jakarta, saya balik kampung saja lah. Karena Tuhan taruh saya mulai dari kampung. Mereka semuanya betah di Jakarta. Hari ini mau digusur. Bukan lagi saling membedah, tapi di kampung sebelahnya. Setelah Jakarta nanti bingung ya. Dulu pikir melayani kemana saja di Jakarta. Sekarang Jakarta nggak diperhatikan, malah terang tenggelam. Itu bukan doa saya. Sebagai duta, kita punya beban untuk pergi. Saudara mau pergi bermisi ke tangan? Oh, nggak ada. Nggak apa-apa. Karena saya rasa ini itu misi global. Mungkin bukan misi global. Yang mau ini misi kepada bangsa ini nasional, ada yang mau terbeban? Nggak ada juga. Ada yang punya misi untuk keluarga, lingkungan, supaya lingkungan keluarganya dimenangkan bagi Tuhan. Dia siap untuk melakukan misi itu, katakan. Ada 1, 2, 3. Oh nggak ada. Global pun ada. Tapi tema kita misi global. Kita membuat misi untuk bangsa-bangsa seluruh dunia. Saudara, kalau saudara belum bisa memberi diri untuk misi ini, Tuhan bisa pakai kita dengan dana ini. Kalau kita nggak punya dana sama sekali, hati kita nggak ada petunjuk, Tuhan bisa pakai daya kita. Kalau daya kita pun nggak ada sama sekali, ya Tuhan mau menganugerahkan, doa saja. Doa itu menggambarkan dia nggak berdaya. Dia minta Tuhan, tolong mereka Tuhan. Saudara, yang mana pilih hari ini untuk melakukan misi global? Saudara bisa pikirkan hal ini. Kalau kita mengatakan hati Allah, kasih Allah dalam hati saya, dan hati saya adalah hati Allah, maka saya akan bermisi memberikan apa yang ada pada saya. Kalau Allah berikan ada yang tunggal, sekarang saya berikan apa? Sebelum kita akhiri ini, lagu saya nyanyikan tadi, sebuah inspirasi yang Tuhan tahu. Bagaimana supaya menjadi seorang misionaris, di mana Tuhan kehendaki memberitakan Injil. Bagaimana Tuhan mau supaya kita ikut berperan dalam misi Allah, misi global. Saudara mau ikut dengan Allah dalam misi global ini? Taruh dalam hati saudara yang 16. Taruhlah hati Allah, dikasih Allah dalam hati saudara. Nah, saudara terbeban dengan misi global.
Apakah melalui doa saudara, melalui daya saudara, melalui dana saudara, atau melalui diri saudara? Saya menyanyikan lagu ini sekali lagi, lagu yang tadi dinyanyikan, dan kita boleh nyanyi bersama-sama karena tadi sudah tidak dengar. Telusuri hidupku, menelan kunci, bersama Yesus tak akan menangis. Biarpun hujan gerimis, iman takkan terkikis, tetap jadi Israel. Telusuri hidupku bersama Dia, bersama Yesus membawa berita, berita damai sejahtera, damai yang dari surga, damai bagi manusia. Tuhan telah berkata, Tuhan akan menjaga. Tuhan telah bersabda, itu yang ku percaya. Tuhan telah berkata, Tuhan akan menjaga. Tuhan telah bersabda, ku tetap teguh jaya. Haleluya, 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 ya, sebelum kita mengakhiri ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ada 2 menit lagi waktu kita. Tidak ada. Semuanya siap melakukan misi global. Mari kita tunduk kepala.